Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai kesetimbangan rotasi pada benda getar. Anggota kelompok saya berisi saya sendiri, Fikri Aulia Akbar, Khairunisa, Putri Linggarjati, dan Rizky Rohimah Lubis. Tujuan dari percobaan kali ini adalah: 1. Mengetahui hubungan antar jarak dan torsi. 2. Mengetahui hubungan antara gaya dan torsi. 3. Dapat memposisikan benda dalam keadaan setimbang. 4. Menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan dinamika rotasi atau kesetimbangan dengan bantuan aplikasi PHET. 5. Merumuskan teori kesetimbangan. Selanjutnya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu kajian teori. Suatu benda tegar dapat mengalami gerak translasi dan gerak rotasi, di mana benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda dapat mengenai suatu titik yang disebut dengan pusat massa, di mana pada saat benda tegar mengalami gerak translasi dan rotasi sekaligus, maka pada saat itu pusat massa akan bertindak sebagai sumbu rotasi dan lintasan geraknya, di mana M sama dengan sigma MI sama dengan integral triple rho dV, di mana hukum yang sesuai dengan ini yaitu hukum 1 Newton yang berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, sebagaimana sigma F sama dengan 0, atau sigma torsi sama dengan 0, atau torsi sama dengan F dikali R sin theta, di mana torsi adalah besaran vektor yang arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang, yang apabila jika gaya cenderung memutar berlawanan jarum jam, maka torsi bertanda positif, dan jika gaya cenderung memutar. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Pembaca selanjutnya dipersilakan kepada Rohimah, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu prosedur kegiatan. Untuk prosedur kegiatan pertama yaitu langkah yang pertama yaitu pastikan komputer atau handphone Anda terhubung dengan internet. Baiklah, saya akan share screen. Dan karena kita membutuhkan simulasi untuk mekanika benda tegar, maka kita pilih simulasi kesetimbangan. Setelah itu klik. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih bagian lab keseimbangan. Nah, setelah itu kita checklist yang gaya berat benda, ketinggian benda. Jadi kita boleh memilih yang mana saja untuk ditampilkan. Kemudian untuk posisi di sini kita pilih posisi tanda, bisa juga penggaris. Kalau penggaris seperti ini bentuknya, dan untuk tanda seperti ini bentuknya. Dan yang biasanya digunakan yaitu yang bentuk tanda. Setelah itu untuk ikonnya bisa kita pilih, ataupun masanya bisa kita pilih, bisa yang 5 kg, 10 kg, 15, 20, ataupun masa-masa yang lainnya yang ada di layar. Setelah itu untuk melakukan percobaan kegiatan pertama ini, pertama kali kita harus klik ikon yang ini untuk menghilangkan penahan yang ada di kanan dan juga yang ada di kiri. Yang diminta pada tabel data yang pertama yaitu tentukan dulu masanya, masa benda atau orang ataupun yang lainnya, kemudian jaraknya ditentukan. Setelah itu kita mencari gaya dan juga torsinya. Nah, itu yang untuk percobaan yang pertama.
20 kg di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri orang yang masanya 20 kg dan jaraknya ada 4 meter. Jadi, untuk percobaan yang pertama yaitu didapatkan massa yang pertama di sebelah kanan ada 20 kg. Kemudian di sebelah kiri juga ada 20 kg. Sehingga untuk jaraknya kita buat jaraknya di situ untuk sebelah kanan ada 5 meter. Jarak sebelah kanan ada 5 meter, kemudian jarak yang di sebelah kiri ada 4 meter. Kemudian untuk mencari nilai, untuk mencari gayanya yaitu rumus dari gaya yaitu gaya yang ada di percobaan kita ini yaitu ada gaya berat. Rumus dari gaya berat itu sama dengan M dikali G. Nah, untuk massa yang pertama yang di sebelah kanan massanya ada 20 kg, sedangkan untuk percepatan gravitasi itu nilainya 10, sehingga didapatkan gaya untuk benda yang pertama yaitu 200. Sedangkan untuk benda yang kedua gayanya yaitu massanya 20 dan percepatan gravitasinya ada 10, sehingga didapatkan 200 juga. Jadi gaya berat yang ada di benda pertama dan juga benda yang sebelah kanan dan juga benda yang di sebelah kiri adalah 200. Nah, setelah kita dapatkan gaya, selanjutnya kita beralih untuk mencari torsi. Rumus torsi di sini adalah F dikali R. Untuk benda yang pertama, F gayanya yaitu 200. Kemudian untuk jaraknya yaitu ada di 5 meter. Sehingga 200 kali 5 adalah 1000. Kemudian untuk torsi benda kedua, gayanya ada 200. Kemudian untuk jaraknya ada 4 meter. Sehingga 200 dikali 4 sama dengan 800. Nah, itulah torsi dari masing-masing benda. Kemudian untuk percobaan yang kedua, saya menggunakan orang yang massanya 80 kg dengan anak-anak dengan massa 20 kg. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, yang pertama ada yang di sebelah kanan itu ada bapak-bapak yang massanya yaitu 80 kg. Dan maka kita dapatkan gaya beratnya yaitu W sama dengan M dikali G. M-nya yaitu 80, sedangkan G-nya yaitu 10, sehingga 80 dikali 10 sama dengan 800. Nah, untuk benda yang kedua, gayanya yaitu 20 dikali 10, sehingga didapatkan gaya untuk benda kedua itu sama dengan 200. Nah, untuk torsinya, torsi untuk benda pertama itu sama dengan F dikali R. Untuk F tadi di gaya pertama itu, gayanya yaitu ada 800, sedangkan R-nya di situ ada 3 meter. Sehingga 800 dikali 3 yaitu 2400. Kemudian untuk orang yang kedua yang di sebelah kiri, kita dapatkan torsi sama dengan F dikali R, yang dimana F yang benda yang kedua yaitu ada 200, sedangkan yang jaraknya ada 4, sehingga 200 dikali 4 sama dengan 800. Sehingga didapatkan torsi yang paling besar yaitu yang berada di sebelah kanan daripada sebelah kiri. Kemudian selanjutnya untuk percobaan yang ketiga. Untuk percobaan yang ketiga ini, saya menggunakan yang di sebelah kanan ada orang yang massanya itu 30 kg dan sebelah kiri ada orang yang massanya itu 20 kg. Untuk gaya berat yang ada di sebelah kanan yaitu W sama dengan M dikali G, sehingga M-nya di situ 30 dan G-nya di situ ada 10, sehingga 30 dikali 10 sama dengan 300. Itu untuk gaya yang pertama. Gaya yang pertama adalah 300, sedangkan untuk gaya yang kedua yaitu 20 dikali 10 yaitu 200. Nah, untuk torsi yang pertama yaitu F dikali R. S-nya di benda yang orang yang pertama yaitu 300. 300 dikali R-nya di sini yaitu ada 3. Sehingga 300 dikali 3 sama dengan 900. Jadi torsi untuk orang yang pertama yaitu 900, sedangkan torsi untuk orang yang kedua yaitu 200 dikali jaraknya ada 4, sehingga 200 dikali 4 sama dengan 800. Jadi
besar yaitu torsi benda yang pertama yang di sebelah kanan yaitu 900. Kemudian untuk percobaan yang keempat yaitu saya menggunakan batu bata. Baiklah, adapun batu bata yang saya gunakan, batu bata yang pertama yaitu masanya 10 kg, kemudian batu bata yang kedua yaitu masanya 15 kg. Untuk benda yang pertama, karena masanya ada 10 kg, maka kita dapatkan M sama M dikali G sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Sedangkan untuk yang kedua ada 15, yaitu 15 dikali 10 sama dengan 150. Sedangkan untuk torsi benda yang pertama yaitu 100 dikali 5 yaitu 500. Sedangkan untuk yang kedua torsinya yaitu 150 dikali 3 yaitu 450. Maka dapat disimpulkan torsi benda yang pertama itu lebih besar daripada torsi yang benda yang kedua ini. Kemudian yang percobaan yang kelima. Untuk percobaan yang kelima saya tetap menggunakan batu bata. Jadi untuk percobaan yang kelima ini, benda yang pertama yang di sebelah kanan itu ada masanya 20 kg. Jadi untuk gayanya sendiri di sini adalah 20 dikali 10 sama dengan 200. Kemudian untuk benda yang kedua, masanya yaitu ada 10, kemudian didapatkan gayanya yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, untuk torsinya di benda yang pertama yaitu kita dapatkan 200 dikali 2 karena jarak tadi gaya yang pertama itu 200 dan jaraknya ada 2 sehingga 200 dikali 2 itu sama dengan 400. Kemudian untuk benda yang selanjutnya yaitu yang di sebelah kiri ini, tadi gaya torsinya kita dapatkan sama dengan F dikali R. Untuk F nya sendiri tadi didapatkan yaitu 100, kemudian R nya ada 4 yaitu 400. Jadi torsi yang ada di benda pertama dengan benda yang sebelah kanan dan juga benda yang sebelah kiri adalah sama, yaitu sama-sama 400 sehingga bendanya ini berada dalam keadaan setimbang sehingga tidak ada yang menurun dan tidak ada juga yang meningkat. Baiklah, sekian percobaan dari saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan kepada Khairunisa. Baiklah, kegiatan 2 yaitu yang pertama, pastikan komputer atau handphone Anda terhubung dengan internet. Yang kedua, buka simulasi PET pada link yang telah tersedia. Yang ketiga, akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Yang keempat, pada layar telah terdapat bagian pendahuluan. Selanjutnya, posisikan ke suatu tumpuan dengan menggeser tombol kanan. Dan klik kotak yang bertuliskan label massa, gaya berat benda, ketinggian, dan tanda Selanjutnya, pada percobaan yang saya lakukan, menggunakan benda yang pertama yaitu tabung gas. Percobaan pertama, tabung gas diletakkan di sebelah kiri. Massa tabung gas yaitu 5 kg. Posisinya berada pada jarak 1 meter. Jadi dari percobaan ini didapatkan nilai torsi dari tabung gas yaitu torsi sama dengan F dikali R, di mana
F sama dengan M dikali G. Jadi torsi benda yaitu F dikali R, M dikali G dikali R sama dengan 5 kg dikali 10, gaya gravitasinya yaitu 10 meter per sekon, dan jaraknya adalah 1 meter sehingga nilai torsinya 50, dan arah atau tanda torsi yaitu ke kiri. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu tabung gas yang diletakkan di sebelah kanan. Tabung gas diletakkan pada jarak 1 meter, sehingga nilai torsinya yaitu F dikali R, di mana F sama dengan M dikali G. Jadi, M dikali G dikali R sama dengan 5 dikali 10 dikali 1 sama dengan 50. Selanjutnya, arah dari torsi tersebut adalah arah ke kanan. Selanjutnya, percobaan ketiga yaitu tong sampah yang diletakkan di sebelah kanan, di mana tong sampah ini beratnya 10 kg. Posisinya yaitu 1 meter. Jadi, cara mencari nilai torsi yaitu F dikali R sama dengan M dikali G dikali R sama dengan 10 kg dikali gravitasinya 10, dan jaraknya 1 meter sama dengan 100. Arah atau tanda torsinya yaitu ke kanan. Selanjutnya, percobaan keempat dan kelima dilanjutkan oleh Rohimah. Untuk percobaan yang keempat, yang dimana tabung gas di kiri masanya yaitu 5 kg. Kemudian ada tong sampah di kanan masanya 10 kg. Baiklah, untuk yang pertama kita gunakan yang tabung gas sebagai benda pertama dan tong sampah sebagai benda kedua. Jadi untuk tabung gas yang masanya 5 kg itu kita dapatkan gaya beratnya yaitu M dikali G, yang dimana masa yang pertama yaitu 5 dikali G yaitu 10, sehingga hasilnya adalah 50 Newton. Sedangkan untuk torsinya sendiri adalah yaitu torsi sama dengan F dikali R, yang dimana F yang pertama yaitu 50, sedangkan R-nya yaitu ada 1 meter, yaitu 50 dikali 1 yaitu 50. Kemudian untuk benda yang kedua, gaya beratnya yaitu F sama dengan M dikali G, yang dimana yaitu masanya ada 10 dikali gravitasinya ada 10, yang dimana 10 dikali 10 sama dengan 100, sehingga kita dapatkan torsinya yaitu 100 dikali 1 meter, karena R-nya itu ada 1, sehingga hasil torsinya itu 100. Nah, untuk menentukan arahnya yaitu kita lihat, kita cari resultan torsi tersebut, yang dimana rumus dari resultan itu yaitu resultan sama dengan torsi pertama ditambah torsi yang kedua, yang dimana torsi yang pertama yang di sebelah kiri itu nilainya adalah 50. Nah, 50 ke arah kiri, yang dimana kalau misalkan 50 ke arah kiri itu dia itu berlawanan arah jarum jam, yang dimana akan bernilai positif. Sedangkan untuk yang torsi yang kedua itu 100 ke arah kanan, yang dimana jika arah kanan maka dia itu akan bernilai negatif karena searah dengan jarum jam, seperti ketentuan kita di awal tadi. Sehingga didapatkan torsi pertama ditambah torsi kedua yaitu 50 dikurang 100, sehingga hasilnya yaitu minus 50. Jadi arahnya itu yaitu ke arah kanan. Kemudian untuk percobaan yang kelima yaitu tong sampah di kiri dengan massa 10 kg. Tong sampah di kiri dengan massa 10 kg. Tong sampah
kiri dengan massa 10 kg. Kemudian tabung gas di kanan dengan massa 5 kg. Nah, baiklah, untuk percobaan yang kelima nih, yang dimana untuk benda pertama yang di sebelah kiri ada massanya 10 kg. Kemudian untuk mencari gayanya yaitu W sama dengan M dikali G, sehingga didapatkan gaya yang pertama yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian untuk torsinya yaitu 100 dikali 1 yaitu 100. Untuk torsi yang pertama itu 100. Kemudian untuk benda yang kedua yang di sebelah kanan itu ada massanya 5 kg, yang dimana 5 dikali 10 yaitu 50. Kemudian didapatkan torsinya yaitu 50 dikali 1, sehingga torsinya yaitu 50. Nah, karena untuk benda yang apabila bendanya, jadi untuk mencari arahnya itu kita harus mencari nilai resultannya. Nilai resultan itu didapat dari torsi pertama ditambah torsi yang kedua. Nah, untuk torsi yang pertama itu kita dapatkan tadi yaitu yang di sebelah kanan 100. Karena 100 di sini yaitu positif karena dia berlawan arah jarum jam. Kemudian ditambah nilai torsi yang kedua. Nilai torsi yang kedua yaitu ada minus 50. Kenapa minus 50? Karena dia itu searah dengan jarum jam. Nah, sehingga didapatkan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Jadi arahnya yaitu ke kiri ya, jarum jam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rohimah. Selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, dari praktikum yang kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa torsi akan sebanding dengan jarak dan gaya. Jadi, semakin besar gaya, maka torsi akan semakin besar. Begitu juga dengan jarak. Semakin besar jarak, maka nilai torsi akan semakin besar. Jadi, torsi sebanding lurus dengan gaya dan jarak. Dan adapun kesetimbangan benda tegak, syaratnya yaitu sigma F sama dengan 0, yang mana pada saat percobaan tadi terdapat kesetimbangan benda tegak. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.